Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Iqbal Himawan. Dan pemirsa, malam ini Presiden Prabowo Subianto mengundang para presiden dan wakil presiden terdahulu serta sejumlah pimpinan partai politik. Pertemuan juga dihadiri oleh anggota Kabinet Merah Putih. Dalam pertemuan itu, Presiden ingin memberikan update kepada Presiden dan Wapres terdahulu mengenai situasi geopolitik terbaru pasca Presiden Prabowo kembali dari kunjungan luar negeri. Dan sudah ada beberapa tokoh yang hadir, tadi dipantau di lapangan oleh rekan kami Sheha Al-Hadar. Tadi ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan kita akan langsung menuju ke istana untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut di sana. Mantan presiden, mantan wapres kita dengar begitu ya. Tapi apa isi undangannya kita belum tahu. Jadi kita dengar dulu dari Pak Prabowo. Oke ya, teman-teman ya. Oke, Pak. Kita aja ya. Terima kasih. Terima kasih. Yang baru. Al-Hadar yang memantau langsung dari istana untuk mengetahui siapa saja yang hadir dan akan hadir di pertemuan malam hari ini. Sheha, jadi siapa lagi yang hadir di acara malam ini? Ya, Iqbal dan juga Dadan, Ketua BGN. Dan juga mantan presiden. Pasti berbicara tentang kebangsaan. Oke, soal ketahanan juga nggak Pak di isu geopolitik saat ini? Mungkin salah satunya ya. Tapi nanti bakal ada disampaikan Ya. Pasti. Oke, Iqbal dan juga pemirsa, tadi adalah keterangan dari Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang mengatakan bahwa sebenarnya dalam undangan ini memang belum dijelaskan apa yang akan dibahas, apa yang akan didiskusikan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh tamu undangannya pada malam hari ini. Namun memang nanti akan melihat terlebih dahulu dan kira-kira akan membahas situasi terkini, isu kenegaraan, hingga situasi geopolitik yang memang saat ini menjadi isu penting untuk seluruh masyarakat. Jadi Iqbal, kita akan nantikan kira-kira nanti apa yang akan dibahas. Namun kalau kita melihat saat ini cukup ramai yang datang, Iqbal dan juga pemirsa. Tadi ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian juga ada Menko Pangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan. Kemudian juga ada Mendikbudrismen Abdul Muti yang sudah hadir, dan tampaknya untuk wakil presiden terdahulu sudah ada Yusuf Kala yang hadir walaupun memang berbeda pintunya dari tempat kami berada saat ini. Nah, untuk malam hari ini memang tamu undangannya cukup banyak. Kalau dari data yang kami terima, tadi yang hadir adalah Ketua Umum Partai Politik, kemudian juga sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang diantaranya merupakan menteri-menteri yang berada di bawah Kemenko Polkam dan juga menteri-menteri yang berada di bawah Kemenko Perekonomian. Jadi artinya ini memang cukup ramai. Kemudian ada juga kepala sudah akan datang ke Istana Kepresidenan pada malam hari ini, yang acara akan dimulai pukul 19.30 atau sekitar 20 menit lagi. Nah, Iqbal dan juga pemirsa, untuk konsepnya pada malam hari ini memang adalah makan malam bersama. Jadi nantinya akan dilangsungkan makan malam bersama, tentunya bersifat santai seperti itu ya, ngobrol gitu untuk membahas isu-isu terkini, isu-isu penting yang memang perlu dibahas oleh sejumlah tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Dan kita akan nantikan kira-kira apakah awak media ini akan diperbolehkan untuk mengintip sedikit apa yang menjadi bahan pembicaraan, kemudian juga apa yang menjadi isu penting yang akan dibahas oleh sejumlah tamu undangan pada malam hari ini. Nah, saat ini tampaknya sudah ada lagi tamu undangan yang hadir, Iqbal dan juga pemirsa, karena memang sudah ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang hadir pada malam hari ini. Kemudian juga ada Sugeng Suparwoto yang hadir dan untuk menghadiri acara makan malam pada hari ini. Selamat malam, Bapak. Sedikit Pak. Boleh maju lagi Pak. Bapak, apa kabar? Kabar baik. Bapak, rencananya agenda apa malam ini Pak? Belum tahu. Dalam undangannya akan berdiskusi soal Diskusi makan malam.
Nanti kita lihatlah apa yang dibicarakan. Akan disampaikan nggak Pak di dalam? Belum tahu juga. Kita dengar dulu apa. Kan Bapak Presiden yang undang kita, nanti kita lihat apa yang dibicarakan, apa yang didiskusikan. Ya. Tapi kalau dari Bapak sendiri ada isu krusial nggak mungkin yang mau disampaikan kepada Presiden? Pandangan politik. Pandangan politik. Ya, sebagai pimpinan partai politik pastilah ada. Tapi kita lihat bagaimana nanti dalam satu suasana diskusi yang ada ya. Kalau pandangan Kalian Bapak soal sabar ya. geopolitik saat ini gimana Pak? Kalian lebih tahu dari Bapak soal itu. Ini pertanyaan yang sebenarnya sudah mampu dijawab sendiri ya. Baiklah, nanti kita bicara. Baik, terima kasih. Ya, Iqbal dan juga pemirsa, tadi adalah keterangan dari Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang sudah hadir malam hari ini untuk menghadiri acara makan malam dengan Presiden Prabowo Subianto. Kami masih menantikan tamu-tamu undangan lainnya yang hadir pada malam hari ini di pintu pilar tempat kami berada saat ini. Dan tampaknya saat ini sudah ada Mendikti Saintek, ada Brian Yuliarto yang hadir juga pada malam hari ini untuk menghadiri makan malam. Dan kalau kami mengulas tadi apa saja yang diungkapkan oleh sejumlah tamu undangan yang hadir, sebenarnya memang belum dijelaskan apa saja yang akan dibahas dan apakah nanti mereka akan diberikan kesempatan. Boleh ke tengah sedikit Pak. Diminta mendampingi Pak Presiden bertemu tokoh-tokoh ketum partai dan kalau tidak salah beberapa yang pernah menjabat presiden dan wakil presiden. Nanti setelah selesai ya saya ceritakan. Ada agenda yang Bapak sampaikan nggak? Kalau ada yang disampaikan nggak? Nanti saya tentu kami menyiapkan bahan-bahan pendidikan tinggi ya terkait pendidikan tinggi. Tapi nanti tentu menunggu arahan Bapak Presiden. Kasih ya. Terima kasih Pak. Ada Ketua Umum Demokrat juga Agus Harimurti Yudhoyono yang hadir. Iqbal dan juga pemirsa. Pada hari ini tampaknya juga. Kenapa? Ya. Agenda apa Mas hari ini caranya Mas? Iya, kita diundang oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk, saya rasa kita mendengarkan dulu apa yang beliau sampaikan kepada kita semua. Para pemimpin partai politik juga diundang semuanya dan mantan-mantan presiden. Jadi pasti ada sesuatu yang penting dan strategis yang akan dibahas. Infonya mau mendengar pandangan soal apa ya? Nanti ya, saya juga belum tahu. Atau dari Pak saya sendiri Pak kalau ada yang disampaikan nggak? Pasti. Ya, makasih. Ya, makasih. Ya, Iqbal, tadi adalah sejumlah keterangan dari tamu undangan yang hadir pada hari ini dan nanti kita akan update lagi kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Syekh Al-Hadar melaporkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Dan pemirsa, pertemuan saat ini segera akan berlangsung, dijadwalkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Para tamu undangan sudah hadir satu persatu dan kita akan membahasnya. Apa makna di balik pertemuan yang akan berlangsung ini? Kita akan berbincang bersama pimpinan bersama analis komunikasi politik Henry Satrio. Mas Hensat, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Sehat ya, Mas Hensat. Ini kita lihat tamu-tamu yang datang juga dalam keadaan sehat nih Mas. Dan ini pertemuan yang cukup besar ya, karena mengundang presiden terdahulu, wakil presiden terdahulu. Kita juga lihat ini sudah hadir para tamu-tamu undangan. Jadi kalau Anda melihat momentumnya, Mas Hensat, ini diadakan pada saat buka bersama ya, setelah buka bersama. Ini sekedar buka bersama atau apa yang Anda lihat sedang diupayakan dari pertemuan ini, Mas Hensat? Ya, ini ciri khas komunikasi yang luar biasa dari Pak Prabowo. Saya tulis juga dalam buku saya, Riah Riuh Komunikasi, itu bagaimana beliau mampu berkomunikasi dengan baik dengan para mantan presiden dan mantan wakil presiden dengan baik. Nah sekarang hari ini kalau kita memaknai pertemuan ini, ada beberapa isu krusial yang menjadi agenda menurut saya. Salah satunya adalah seperti yang Pak Dasko sampaikan, itu tentang geopolitik. Bahkan ada beberapa tokoh agama juga yang hadir seperti kita lihat di layar Metro TV, bahwa sangat mungkin yang dibahas adalah tentang perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Seperti yang kita tahu terjadi serangan atau terjadi perang ya antara Amerika Serikat, Israel dan Iran, dan ini pasti juga akan berpengaruh pada kehidupan ekonomi di Indonesia.
Nah, langkah baik menurut saya bagi seorang Prabowo untuk mendengarkan juga masukan-masukan strategis dari senior-seniornya, dari presiden ke-6 dan ke-7, bahkan mungkin ada presiden ke-5 nanti datang, kemudian dengan para wakil presiden. Jadi diharapkan setelah ini ada sebuah hal komprehensif yang didapatkan oleh presiden sehingga lebih mumpuni lagi dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan terkait dengan geopolitik. Pasti yang terjadi di geopolitik akan berpengaruh dengan kondisi di Indonesia, terutama tentang kondisi ekonomi di tanah air, termasuk juga program-program unggulan Pak Prabowo. Saya menilai ini sebuah pertemuan serius yang positif dan semoga nanti hasilnya segera kita dapatkan. Saya terus terang juga penasaran, Iqbal. Ini seingat saya selama reformasi berlangsung baru pertama kali terjadi ada pertemuan yang sangat serius antara presiden kemudian dengan mantan-mantan presiden dan beberapa menteri yang memang terkait dengan urusan yang nanti akan diperbincangkan. Demikian, apalagi kehadiran partai politik pasti ini berkaitan dengan kebijakan di legislatif. Sangat mungkin presiden juga mengharapkan dukungan penuh dari legislatif melalui para ketua umum partai politik. Saya mengharapkan juga ketua umum partai politik dari PDI Perjuangan misalnya, Ibu Megawati juga bisa hadir selain sebagai ketua umum juga sebagai presiden ke-5 yang bisa urun rembuk kira-kira apa yang bisa diusulkan dan bisa disampaikan kepada presiden untuk negara ini. Oke, urun rembuk dan juga kemungkinan akan diajak berdiskusi tentang kondisi geopolitik itu tadi. Mas Hensat, yang nanti juga akan datang itu Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak Jokowi ya. Seperti kita ketahui di era Pak Jokowi semasa menjadi presiden saat itu terjadi invasi Rusia ke Ukraina. Bahkan Pak Jokowi datang langsung ke Ukraina pada saat itu. Kemudian Pak SBY juga cukup concern dengan perkembangan geopolitik. Bahkan sering membuat semacam utas begitu ya di media sosial untuk menganalisa perkembangan geopolitik dunia. Nah, apakah ini juga nanti yang akan kemungkinan didiskusikan bersama mengingat pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh para presiden terdahulu itu, Mas Hensat? Saya rasa ya, Pak Sufmi Dasko Ahmad sudah membocorkan salah satu yang akan dibahas adalah tentang geopolitik. Dan yang menurut saya juga akan menarik adalah mendengarkan cerita atau masukan dari Yusuf Kalla yang baru saja menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia beberapa waktu yang lalu. Pasti akan banyak juga hal-hal yang terkait yang bisa disampaikan oleh Pak JK. Nah, seperti yang tadi sudah sempat saya sampaikan, kelihatannya juga permasalahan ekonomi akan menjadi pembahasan penting hari ini kalau kita lihat dari deretan menteri yang hadir ya. Dan sangat mungkin juga presiden akan memberikan update perkembangan beberapa program prioritas presiden seperti MBG Koperasi Merah Putih dan Danantara mungkin ya. Jadi selain menerima atau meminta masukan tentang kondisi geopolitik dan melaporkan kondisi geopolitik pasca perjalanan kenegaraan presiden ke Amerika Serikat ke Yordania lalu, saya rasa hal-hal yang terkait dengan program-program di dalam negeri atau situasi di dalam negeri juga akan didengarkan oleh presiden. Semoga ini benar-benar kita harus menunggu, ini sebuah pertemuan yang bukan hanya sekedar buka puasa bersama atau silaturahim biasa di bulan Ramadan, tapi nampaknya Presiden Prabowo memandang serius sekali apa yang terjadi di kondisi di geopolitik atau kondisi di internasional dan pengaruhnya dengan kondisi dalam negeri. Baik. Gitu kira-kira. Memang dulu dari sisi ekonomi kan dari memang Pak kita Menteri Keuangan terlebih dahulu ya, Mas Hensat, kita ke istana, kita dengarkan. Biasanya nggak seperti itu. Kita pasti bisa dapat supply tapi harganya lebih tinggi, itu aja. Tapi pasti terkendali gitu ya? Kita bisa lihat, saya bisa hitung dengan asumsi tadi, kita masih bisa mengendalikan defisit kita, ekonomi kita masih bisa maju, nggak ada masalah. Dan kalau globalnya jatuh, selama kita bisa jaga domestic demand yang 90% kontribusinya ke ekonomi,
kita juga masih bisa survive. Coba ya. Kok deres di hujan? Kita dengarkan pernyataan Iya, makanya kita Menteri tenang. Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Mas Hensat tadi juga sudah menyinggung soal mungkin akan membahas masalah perekonomian. Tadi juga sudah sempat dilaksanakan doorstop Mendikdasmen Abdul Mu'ti dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan bahwa belum tahu apa yang akan dibahas nanti. Nah, kalau melihat daftar tamunya, kemudian daftar topiknya, artinya Anda menganalisa ini akan berlangsung panjang pertemuan malam ini, Mas Hensat. Kelihatannya memang akan berlangsung panjang dan ini nampaknya memang perbincangannya seputar ekonomi. Tadi kita lihat ada Ketua Kadin dan sekilas tadi Pak Purbaya menyampaikan bahwa hal-hal yang terkait dengan ketersediaan BBM ya dan bagaimana suplai BBM yang akan diperbincangkan untuk Indonesia pasca ditutupnya beberapa jalur perdagangan BBM oleh Iran. Nah ini sampai Pak Prabowo turun atau keluar dari istana, ini akan menarik sekali karena tadi Pak Prabowo nggak keluar ya. Tadi Pak Jokowi kan sudah hadir, Pak Prabowo tidak sampai menjemput ke depan. Nah ini kita nantikan juga siapa yang akan datang, mungkin SBY atau Megawati. Tapi sebagai rakyat kita mengharapkan hasil pertemuan tadi memang benar-benar baik buat kemaslahatan rakyat Indonesia karena tadi juga dibahas sempat tentang ketersediaan BBM dan lain-lain. Tadi Pak Purbaya sempat menyampaikan kita bisa beli mungkin dengan harga yang lebih tinggi katanya. Wah ini sedikit banyak pasti akan mengaruhi ekonomi di Indonesia. Baik, dan kita lihat ini disambut langsung. Kita akan dengarkan bagaimana situasi di lapangan. Baru saja kita saksikan Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung Presiden terdahulu Susilo Bambang Yudhoyono di karpet biru Istana. Kita melihat Mas Hensat, ini kan hubungan keduanya cukup erat ya. Sudah puluhan tahun bisa dibilang waktu itu sejak sama-sama menjadi prajurit TNI. Meskipun sempat bersaing pada Pilpres 2009, namun sejak saat itu hubungan keduanya terjalin dengan baik. Nah, Anda melihat kalau tadi disambut oleh Prabowo langsung, apakah itu artinya memang beliau akan menjadi salah satu tokoh kunci dalam pertemuan malam ini, Mas Hensat? Ya, saya rasa benar begitu, tapi kemudian juga Pak Prabowo menghormati SBY bukan hanya sebagai Presiden ke-6 saya rasa, tapi juga sebagai senior beliau ya pada saat pendidikan waktu itu gitu. Nah ini kan seru juga nih soal Pak Budiono diantar balik, mungkin akan memberikan keterangan pers. Tapi ini semoga rakyat Indonesia tidak melihat sebagai suatu hal yang genting ya, karena sampai kemudian presiden dan mantan presiden berkumpul, kemudian menteri-menteri yang terkait dan memiliki posisi penting itu juga hadir gitu ya. Harus bisa kita terangkan nih Mas Iqbal bahwa ini merupakan pertemuan yang seharusnya bisa justru positif untuk negara ini gitu. Jadi memang ada hal genting di geopolitik, tapi bukan sebuah hal genting di Indonesia sampai akhirnya Presiden Prabowo mengumpulkan presiden-presiden sebelumnya dan wakil-wakil presiden sebelumnya gitu. Oke, Mas Hensat, apakah karena ini belum artinya pernah terjadi nih Mas Iqbal. Iya, belum pernah terjadi. Tapi apakah ini juga menunjukkan gaya kepemimpinan aspiratif yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo? Karena seperti kita tahu, beberapa kali bahkan kebijakan pemerintah itu setelah mendengarkan suara publik, mendengarkan aspirasi publik, itu kemudian bisa diubah begitu kalau untuk kepentingan masyarakat. Apakah ini menunjukkan gaya kepemimpinan itu, Mas Hensat?
Ya, bukan hanya aspiratif, tapi juga beliau mencoba mencari dukungan bulat atas beberapa kebijakan yang akan dia lakukan. Karena misalnya seperti perjalanan dari Amerika Serikat kemarin, kita sama-sama tahu ada beberapa perjanjian kerjasama yang ditandatangani dengan Amerika Serikat. Saya rasa Pak Prabowo, Presiden Prabowo akan memberikan update kepada para mantan presiden dan mantan wakil presiden, dan kemudian ingin mendapatkan dukungan penuh terhadap apa yang telah dilakukan atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan, dan mungkin beberapa kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan situasi geopolitik yang juga tidak biasa-biasa saja. Betul. Nampaknya kalau dari ya itu tadi ya, saya sih ingin menyampaikan bahwa semoga saja ini bukan sebuah pertemuan yang penting dan genting. Penting iya, tapi kalau genting semoga bukan sebuah hal yang mengancam pertahanan keamanan negara kita gitu misalnya ya. Jadi ini sebuah koordinasi yang sangat baik gitu, kemudian pertemuan yang baik sekali yang kita bisa tunggu gitu. Oke, jadi termasuk Jadi semoga kita ada dari DPR, ada juga Menteri Kabinet juga semua diundang, nanti kita akan simak. Mas Hasan, kita Ya, jadi ke memang lokasi ini- terlebih dahulu ya, Mas. Kita akan bergabung dengan Baik, Kautsar baik. Prabowo untuk mengetahui siapa saja yang sudah hadir di sana. Bobi, jadi apakah semua tamu undangan sudah hadir di sana? Ya, selamat malam Iqbal dan juga pemirsa Metro TV. Tadi sejumlah Presiden dan Wakil Presiden terdahulu sudah tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, di mana tadi kedatangan pertama yaitu kedatangan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan sebelumnya ada kedatangan dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, di mana tadi JK tiba sekitar pukul 19 dan disambut oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kemudian disusul dengan kehadiran dari Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin yang tiba sekitar pukul 19.09 dan disambut juga oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga Seskap Letkol Teddy Indra Wijaya. Kemudian tak sang lama hadir Presiden ke-7 Joko Widodo yang tiba di Istana Merdeka Jakarta Pusat dengan menggunakan batik coklat dan peci hitam. Tadi Jokowi sempat menyapa hangat awak media istana yang sempat menanyakan juga kabarnya Jokowi, dan Jokowi juga menyampaikan bahwa saat ini bahwa dirinya baik-baik saja begitu. Dan selain Jokowi tadi juga hadir Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 yang hadir juga di Istana Merdeka dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tadi Presiden Prabowo Subianto dan SBY sempat berbincang-bincang sebentar sembari menuju ke dalam Istana Merdeka Jakarta Pusat untuk menjalani makan malam bersama begitu. Dan tadi terakhir kehadiran dari Wapres Budiono yang tiba juga disambut oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Seskap Letkol Teddy Indra Wijaya. Demikian Iqbal, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kautsar Prabowo melaporkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Baik, Mas Hensat, kita nantikan ya. Terima kasih atas analisa Anda. Semoga ini tadi seperti yang Anda nyatakan, semoga menghasilkan yang penting ya, tapi tidak genting begitu. Kalau kita melihat tamu-tamu undangan yang hadir, tentu nanti akan ada diskusi yang bermanfaat. Tentunya kita harapkan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Terima kasih Mas Hendri Satrio sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.